ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i, ya, ketika datang bulan suci Ramadan, beliau bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Jadi satu hari Imam Asy-Syafi'i ini hatam 2 kali. Setiap 12 jam Imam Asy-Syafi'i hatam Al-Quran. 12 jam hatam, 12 jam kemudian hatam. Pertanyaannya, apakah Imam Asy-Syafi'i ini tidur? Mungkin tidur, tapi tidak lama, ya. Bahkan imam yang bernama Qatadah bin Da'amah, tidurnya itu hanya setelah maghrib sampai Isya. Setelah itu dia menghidupkan di waktu siang bulan Ramadan dan menghidupkan waktu malamnya untuk menghatamkan membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i seandainya tidur hanya 2 jam di bulan suci Ramadan, maka bukan 12 jam sekali beliau hatam Quran, tetapi bisa mungkin kalau dipotong 2 jam tidur, hanya 10 jam beliau hatam Al-Quran. Padahal kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i ini seorang ulama yang kitabnya sampai sekarang masih dipelajari oleh kaum muslimin. Seandainya beliau tidak harus menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pun, pahalanya masih ditransfer sampai sekarang, Pak. Tetapi mengapa beliau yang alim, yang pahala amal jariah berupa ilmu manfaat, ya, beliau masih merasakan kurang seandainya menghatamkan hanya beberapa kali saja. Ya. Kalau kita bandingkan dengan amal jariah yang kita miliki, sekarang kalau kita wafat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal jariah itu kan pertama ada anak soleh atau cucu yang selalu mendoakan. Seandainya kita wafat, anak kita wafat, cucu kita wafat, maka tidak ada satupun yang dapat mendoakan kita, maka terputuslah amal jariah. Seandainya kita amal jariah berupa memberikan donasi untuk pembangunan masjid, bangunan masjid bisa direlokasi, bisa roboh, maka terputus amal jariah. Tapi ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama dipelajari oleh keturunan sampai beberapa generasi selanjutnya, selama itulah pahala amal jariah pasti dia akan dapatkan di alam kubur. Maka amal jariah yang paling lama didapatkan oleh manusia adalah ilmu yang bermanfaat. Sekarang kalau kita bercermin kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menulis, ya, nulis buku atau kitab? Kita berharap supaya generasi selanjutnya bisa membaca karangan karya kita yang isinya tentang nasihat tentang syariat Islam. Nah, Imam Syafi'i sudah banyak ilmu manfaat, amal jariahnya sudah banyak, tapi tetap merasa kurang. Dia bisa menghatamkan 60 kali dalam sebulan. Satu hari 2 kali hatam. Begitupun gurunya Imam Malik. Ya, Imam Malik ini 60 kali hatam Al-Quran selama 1 bulan. Bahkan Imam Malik ini, ya, meninggalkan kebiasaannya mengkaji ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan fokus untuk Al-Quran. Mengajak kepada murid-muridnya untuk menghatamkan, memperbanyak tilawah Al-Quran. Maka dari itu ada 3 amalan yang insya Allah ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang mengamalkan 3 hal ini. Ini adalah kurikulum Nabi. Yang pertama adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa 60 kali hatam seperti Imam Asy-Syafi'i, minimal 1 bulan 1 kali hatam. Kalau 1 bulan 1 kali hatam, 1 hari 1 juz. Jangan sampai kita gak ada bedanya nih, Pak. Mau bulan Ramadan, mau bulan yang lain, ini gak ada bedanya. Tetap seperti itu. Lisannya masih suka nyakitin orang, pandangannya masih belum bisa menjaga untuk tidak melihat hal-hal yang kotor. Pendengarannya, tangannya, kakinya masih sama aja, gak ada perbedaan. Jangan sampai kita seperti orang yang seperti itu. Maka ketika Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya, salah satunya adalah
Celakalah bagi orang yang ketika ditinggal bulan suci Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Dosanya masih tetap, bahkan nambah. Ya. Na'udzubillah. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan dosanya masih belum diampuni. Padahal kata Allah, barang siapa yang berpuasa bersungguh-sungguh menjaga diri di bulan suci Ramadan, maka dia akan dibersihkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Kemudian yang kedua, amalan kedua yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah meningkatkan sholat. Yang biasanya sholatnya hanya di rumah, sesekali bulan Ramadan jamaah di masjid. Jangan sampai putus. Jangan tinggalkan 40 hari takbir bersama imam. Karena kata Nabi SAW, barang siapa seseorang yang tidak tertinggal takbir pertama bersama imam, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya dan dihindarkan dari sifat kemunafikan. Ya. Yang tadinya sholatnya sendiri, sekarang bulan suci Ramadan kalau bisa paksakan sholat jamaah di masjid. Yang penting jamaah di masjid. Yang tadinya hanya sholat jamaah di masjid, tingkatkan sholat-sholat rawatibnya, sholat sunnahnya, sholat duhanya. Ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka baginya akan dibangunkan istana di surga. 12 rakaat Bapak Ibu bisa menjaga sampai akhir hayat, maka Allah sudah siapkan istana di surga. Itu satu pilihannya. Yang kedua juga ada barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam satu hari, maka akan dibangun istana baginya di surga. Jadi Allah kasih pilihan banyak. Jadi harus meningkat sholatnya ketika di bulan suci Ramadan. Sholat malamnya, sholat duhanya, sholat taubatnya, sholat sunnah rawatibnya, dan sholat-sholat yang lain. Jangan sampai sama. Yang ketiga adalah 3 amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi, berinfak, bersedekah. Seandainya kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Barang siapa yang berinfak 10.000, maka di luar bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Baru masuk mulai bulan suci Ramadan, ya, tadinya 10.000 dikalikan 700 kali lipat, dilipat gandakan lagi di bulan suci Ramadan, maka Allah alam sudah berapa pahala yang kita dapat. Maka 3 amalan. Yang pertama, perbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian tingkatkan kualitas dan kuantitas salat. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, akhlak yang baik, tutur kata yang baik, suka melihat hal-hal yang baik, sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, wafat husnul dalam keadaan husnul khotimah.